My Rival is My Love. Episode 31. Siang itu terlihat Kenzie yang sedang masuk ke ruang inap adiknya dirawat. Dan di saat yang sama ada seorang suster yang masuk berbarengan dengannya. Suster itu meminta izin kepada Kenzie karena ingin mengganti infus Inzo. Ketika mengganti infusnya, suster itu menceritakan betapa kagumnya dia terhadap Anggi. Mas itu pacarnya ya? Tunjuk sang suster ke seorang gadis yang sedang terlelap tidur di sofa. Kenzie yang saat itu sedang fokus melihat Inzo hanya tersenyum ketika mendengar celetukan sang suster. Gara-gara ucapannya, kini pria itu berganti menatap Anggi. Kenzie tak menyangka jika Anggi akan meluangkan waktunya untuk menjaga adiknya. Masnya ini beruntung punya pacar yang baik kayak Mbak ini. Sejak kemarin dia sangat mengkhawatirkan adik Mas. Setelah mengutarakan kebaikan Anggi, sang suster meminta izin untuk meninggalkan Kenzie. Dan tiba-tiba ruangan itu berubah menjadi sunyi. Hanya ada Kenzie, Anggi dan juga sang adik. Saat itu, Kenzie hanya fokus memperhatikan Anggi. Pria itu bahkan mendekatinya. Ini memang aneh. Kenzie merasa gadis itu selalu menarik perhatiannya. Dan lalu tanpa Kenzie sadari, dalam tidur gadis itu mengigau tentang dirinya. Kenzie, Anggi tersenyum nyengir. Ia tak sadar telah memanggil nama pria yang selama ini ia benci. Kenzie, kenapa? Kenapa? Gue suka banget sama lo. Lo pasti gak peduli kan? Jelas sekali, Kenzie bisa mendengar ucapan yang keluar dari mulut gadis di depannya itu. Ia sungguh tak menyangka, ternyata Anggi juga telah memendam perasaan yang sama dengannya. Dasar, bahkan di mimpi aja dia masih bawa-bawa gue. Pikir Kenzie heran. Tak lama ia kembali mendekati Anggi. Kini ia mendekatkan wajahnya tepat di wajah gadis itu. Dan lalu di dalam keadaan hening itu, dengan cepat Kenzie mendaratkan sebuah ciuman manis yang mendarat di bibir Anggi. Selang beberapa detik, ia mengangkat bibirnya. Anggi masih belum menyadari ciuman dari Kenzie. Sementara pria itu tersenyum puas ketika berhasil menciumnya. Kini, Kenzie merasa perasaannya jadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Apalagi dia sudah tahu isi hati Anggi. Tinggal masalah waktu, ia akan coba mengungkapkan perasaannya kepadanya. Sekitar beberapa menit setelahnya, Anggi mulai membuka matanya. Ketika bangun, ia langsung kaget karena melihat Kenzie yang duduk di sampingnya. Ia lalu membetulkan posisi duduknya untuk duduk di sebelah Kenzie. Ken, lo udah lama kesininya? Tanya Anggi sambil membersihkan air di sekitar bibirnya. Kenzie menoleh lalu mendekatkan wajahnya ke Anggi. Lo itu kenapa kesini duluan? Gue kan udah bilang tungguin gue. Itu karena gue gak sabar mau jenguk Inzo Ken. Ucap Anggi berbohong. Alasan dia datang duluan tak lain karena ingin belajar menjaga jarak dari Kenzie. Anggi telah memutuskan untuk tak akan pernah jatuh cinta kepadanya. Woi, sore ini apa lo jadi nonton konser? Kenzie ganti bertanya. Anggi spontan memegangi kepalanya karena baru ingat. Iya Ken, nanti sore kan acara itu. Dasar oneng, seru Kenzie menghela. Ya udahlah Ken, kayaknya gue akan lupain acara itu. Gue gak mau bersenang-senang ketika adik lo ini sedang sakit. Kenzie kemudian kembali menghela nafas panjang. Lalu setelahnya ia menggenggam tangan kanan Anggi. Lo pengen nonton kan? Kalau gitu apa boleh buat? Gue akan nemenin lo. Anggi terkejut. Lo mau nemenin gue Ken? Tapi lo kan, gue punya tiketnya. Lo pikir lo aja yang dapat dari mama. Tapi Ken, kalau kita nonton terus Inzo gimana? Pikir Anggi yang mencemaskan Inzo. Tepat ketika mereka sedang berdebat, orang tua Kenzie datang di waktu yang tepat. Kenzie langsung menunjuk kedua orang tuanya. Itu ada papa sama mama. Lo udah gak perlu cemas lagi. Kenzie segera menarik Anggi untuk pergi. Kenzie, kalian mau kemana? Tanya Jonathan ketika berpapasan dengan putranya. Kenzie yang sedang buru-buru hanya meminta tolong kepada mereka. Pa, Ma, aku ada urusan sama Anggi. Titip adik ya. Sementara itu, Jonathan yang masih bingung bertanya ke istrinya. Mereka mau kemana sih, Ma? Udahlah, Pa. Biarin aja mereka berdua bersenang-senang. Widya sangat mengerti jika keduanya hendak menonton konser. Dan lagi ia sungguh tak menyangka kini putranya telah mau menyebut nama Anggi. Ini sungguh di luar dugaannya. Mungkinkah putranya telah menyatakan cinta kepada Anggi? Kalau itu benar, maka ia berharap acara itu menjadi momentum untuk memulai hubungan mereka. 1 jam sebelum acara konser dimulai, Kenzie dan Anggi terlihat tengah menukar tiket mereka ke labi. Setelah selesai menukarnya,
Mereka lanjut masuk ke dalam gedung Ice BSD tempat konser itu diselenggarakan. Terlihat begitu banyak sekali orang yang antusias menontonnya. Mulai dari remaja hingga lansia, semua datang ke sana hanya untuk menikmati pertunjukan musik klasik. Setelah masuk, mereka berdua kemudian duduk di sebuah bangku yang telah disesuaikan dengan tiket mereka. Tempat duduk mereka tepat mengarah langsung ke panggung. Anggi benar-benar canggung karena mesti bersebelahan dengan Kenzie. Ia sendiri telah bertekad untuk menjauhinya. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Ia kini sangat dekat dengan Kenzie. Hal itu pula yang menyebabkan ia tidak bisa konsentrasi menikmati jalannya acara yang tengah berlangsung. Mungkin sudah 5 lagu klasik yang telah grup musik orkestra itu mainkan dan hanya satu lagu yang saat itu bisa membuat perasaan Anggi menjadi tenang. Kala itu, ia tengah menikmati lantunan musik Can't Take My Eyes Off You yang sedang dibawakan. Musik itu benar-benar membuat moodnya jadi membaik. Bahkan ia jadi lupa jika sedang menjaga jarak dengan Kenzie. Ken, lagunya enak. Lo tahu judulnya apa? Tanya Anggi yang tiba-tiba menepuk bahu Kenzie. Sementara Kenzie yang meliriknya menjawab, Can't Take My Eyes Off You. Ish, lo kok tahu sih? Anggi heran. Dasar bodoh. Seudik ini lo, sampai lagu sepopuler ini nggak tahu. Dih, lo kok malah ngeledek sih? Makanya lo itu jangan kebanyakan dengerin musik dangdut. Sekali-kali lo mesti dengerin yang beginian. Anggi mengangguk ketika Kenzie menasehatinya. Baiklah, tapi lo mesti janji ya bakalan nemenin gue. Tanpa sadar Anggi menutup mulutnya karena dengan lancang menyuruhnya berjanji. Ya ampun, kenapa gue nyuruh dia? Jelas-jelas gue mau ngejauhin dia. Goblok banget sih gue. Batin Anggi yang tak berani menatapnya. Sementara itu, Kenzie yang mendengarnya hanya bisa tersenyum sembari menikmati musik yang masih berlangsung. Dalam hatinya, ia akan coba memenuhi permintaan gadis di sampingnya ini. Hingga tanpa sadar Anggi yang mulai bosan dengan pertunjukannya menyender ke bahu Kenzie. Cih, nih bocah kok gampang banget molornya. Kenzie benar-benar heran dengan sifat Anggi yang terlelap tidur di bahunya. Karena kasihan akhirnya Kenzie membiarkan gadis itu tidur sampai acara berakhir. Ketika acaranya selesai, terlihat semua orang berbondong-bondong keluar dari gedung. Tak terkecuali Kenzie yang tengah berusaha mengangkat tubuh Anggi yang masih tidur untuk digendong. Setelah beberapa menit mengangkatnya, ia akhirnya berhasil mengangkat tubuh Anggi. Kenzie pun lalu keluar dari gedung dengan menggendong Anggi di punggungnya. Hingga tepatnya ketika sampai di pintu keluar, Anggi bangun dan terkejut karena ia telah berada di punggung Kenzie. Kenzie, apa yang lo lakukan? Anggi terkejut karena ia sedang digendong. Sementara Kenzie yang masih berjalan menggendongnya memarahinya. Berisik, lo itu tidurnya kayak kebo. Kalau gak gue gendong, lo pasti bakalan nginep di dalam. Akhirnya Kenzie menurunkan Anggi karena berisik. Is, kan bisa lo bangunin gue. Keluh Anggi yang kesal. Percuma. Lo itu orang yang paling susah buat dibangunin, sahut Kenzie. Anggi masih merasa kesal karena pria itu seenaknya menggendongnya. Sementara Kenzie yang melihatnya langsung mengernyitkan dahi. Udahlah, berhentilah memasang muka kesal. Nyebelin tau. Mendengar Kenzie yang membentaknya, seketika Anggi memaksakan tersenyum di depannya. Malah nyengnya. Ish, lo itu gimana sih? Gue cemberut salah. Senyum juga salah. Aneh lo Ken, keluh Anggi. Udahlah, sekarang lo gimana? Mau pulang atau makan dulu? Ajak Kenzie. Kita makan aja Ken. Kebetulan gue udah lapar. Kenzie menghela. Dasar. Soal makan aja cepet jawabnya. Dan tak lama, mereka memutuskan untuk makan di sebuah cafe yang ada di sana. Dan ketika sampai di cafe tersebut, Anggi terkejut karena ia bertemu dengan Lily yang menghampiri mereka yang sedang duduk. Hei Anggi, Kenzie, kalian habis dari mana? Lily bertanya. Lily, lo kenapa ada di sini? Lo nonton konser juga? Konser? Kalian habis nonton konser? Lily kemudian duduk di dekat Kenzie yang berhadapan dengan Anggi. Dan setelah duduk, barulah ia melanjutkan ceritanya. Gue habis lihat-lihat pameran mobil. Keren-keren. Kalian mesti lihat. Gitu ya? Tapi gue sama Kenzie gak tertarik sama mobil, sahut Anggi menanggapi cerita Lily. Kenapa? Lo kan tahu. Gue ke sekolah naik motor. Itu pun boncengan sama Kenzie, jawab Anggi. Sayang sekali padahal keren-keren loh mobilnya. Oh iya. Kalian udah pesan belum? Lily kembali bertanya setelah celingukan melihat meja yang nampak kosong dan belum terisi makanan apapun. Belum. Ini gue lagi mau pesan, sahut Anggi yang berdiri. Oh gitu? Kalau gitu gue sekalian nitip ya, pinta Lily. Mendengar permintaan dari Lily,
Anggi mengangguk dan kemudian pergi untuk memesan makanan. Di saat Anggi pergi, Lily langsung melancarkan aksinya untuk merayu Kenzie. Wanita itu masih berusaha mendapatkan hati Kenzie. Dengan cepat Lily menyenderkan kepalanya ke bahu Kenzie. Kenzie, lo itu kenapa lebih memilih dia? Kenzie berusaha menghindar dengan mendorong tubuh Lily agar menjauh. Lo sadar gak sih? Lo sama gue itu udah gak ada hubungan apa-apa. Iya, gue tahu itu. Makanya gue minta lo segera putusin dia. Gue benar-benar pengen balikan sama lo. Mendengar penuturan Lily, pria itu tersenyum sesaat. Sayang sekali, gue sama sekali gak tertarik balikan. Mendapat penolakan, Lily tak tinggal diam. Ia tahu jika Anggi tengah berjalan untuk kembali ke tempat semula. Dan untuk membuat hubungan mereka hancur, ia nekat mencium Kenzie tepat di hadapan Anggi. Namun sayangnya aksinya itu telah diantisipasi oleh Kenzie. Pria itu membungkam mulut perempuan itu dan langsung mendorongnya. Lo itu gila ya? Gue kan udah bilang jangan ganggu gue. Kenzie, apa yang kalian lakukan? Sahut Anggi yang datang dan melihat keduanya. Gadis itu tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Meski tak tahu masalah yang sebenarnya terjadi. Tapi dari sudut pandangnya, Anggi melihat jelas Lily dan Kenzie telah berciuman. Sungguh sakit hatinya ketika ia telah memiliki perasaan kepada pria itu. Tapi yang terjadi ternyata ia masih berhubungan dengan mantannya. Bahkan dengan beraninya mereka melakukan hal seperti itu di depannya. Saat itu Kenzie melihat Anggi yang seperti ingin menangis menatapnya. Pria itu coba mendekati Anggi untuk menjelaskan hal yang sebenarnya. Namun belum juga Kenzie sampai di tempatnya, gadis itu lebih dulu pergi meninggalkannya. Saat itu juga Kenzie berlari mengejar. Pria itu juga berteriak agar gadis yang ia kejar mau berhenti. Anggi, berhenti! Dengerin gue dulu. Kenzie terus mengejarnya. Namun sangat disayangkan penjelasan pria itu tak direspon oleh Anggi. Gadis itu terus berlari menghindarinya. Hingga sampailah ia di pangkalan ojek yang berjejer menunggu penumpang. Saat itu Anggi langsung meminta kepada salah seorang ojol yang ada di sana untuk mengantarnya. Bang, tolong antrin saya. Kemana mbak? Udah jalan, nanti aku kasih tahu tempatnya. Tapi mbaknya mesti order dulu lewat aplikasi. Ya elah bang, saya lagi buru-buru, mana sempet. Udah tar saya tambahin ongkosnya. Setelah mendengar penawaran Anggi, akhirnya tukang ojol tersebut memberikan helmnya dan langsung mengantarnya pergi. Kenzie yang baru tiba tak bisa berbuat apa-apa selain melihat Anggi yang telah pergi bersama ojek yang dinaikinya. Kenzie benar-benar kesal karena tak bisa menghentikan Anggi. Pria itu berteriak untuk meluapkan kekesalannya. Jam 19:49. Karena tak berhasil membujuk Anggi, Kenzie lantas pulang ke rumah. Ia berharap Anggi telah pulang ke rumahnya. Bukannya bertemu Anggi, Kenzie malah terkejut melihat ayahnya yang sendirian di rumah. "Pah, mama mana? Kok papa pulang sendirian?" tanya Kenzie kepada ayahnya yang tengah duduk di sofa. Sementara itu, Jonathan tengah mengusap wajah dengan sapu tangan mencoba menjawab pertanyaan Kenzie. "Mama masih nemenin adik. Lo Anggi mana? Bukannya kalian tadi keluar bareng?" Kenzie lalu duduk di sebelah ayahnya. Kenzie merasa ada sesuatu yang tengah ayahnya sembunyikan. Kenzie menatap Jonathan dengan wajah serius. "Papa kenapa? Apa maksudmu?" "Papa gak kenapa-napa kok." Jonathan kembali mengusap wajahnya yang berkeringat. "Jangan bohong. Aku tahu gelagat papa kalau lagi begini. Katakan apa ada masalah. Apa terjadi sesuatu dengan perusahaan papa?" Kenzie menebak. Jonathan yang melihat raut wajah putranya akhirnya mau tak mau mengakuinya. "Kamu benar nak. Memang perusahaan papa sedang ada masalah. Tapi kamu tenang saja. Papa pasti bisa menanganinya." "Iya. Aku tahu papa pasti bisa. Aku cuma ingin meringankan beban pikiran papa agar tak terlalu tertekan," ucap Kenzie menjelaskan keinginannya. Jonathan yang mendengar niat baik putranya sangat senang dan lalu menepuk bahunya untuk berterima kasih. "Makasih ya nak. Papa sangat senang karena kamu sangat peduli dengan papa. Lalu gimana denganmu?" Jonathan ganti bertanya. "Ya, gini-gini aja pak. Maksud papa hubungan kamu dengan Anggi. Papa tahu mama selalu memaksakan kehendaknya agar kamu mau menerimanya." "Ya papa, benar sekali. Papa tahu kamu itu pasti gak nyaman dipaksa terus sama mamamu. Kalau kamu gak mau gak apa-apa, tinggal bilang aja. Mama pasti ngerti kok." "Enggak pak. Justru sebaliknya, aku mulai merasa jika pilihan mama itu sangatlah tepat untukku," jawab Kenzie tersenyum. Mendengar jawaban putranya, Jonathan hanya bisa mendukungnya. "Lakukanlah nak. Apapun yang kamu suka pasti papa akan selalu mendukungmu. Tapi yang papa minta cuma satu.
selesaikan dulu pendidikanmu. Kenzi mengangguk setelah mendengar nasihat ayahnya. Papa tenang aja, udah pasti aku akan melakukannya. Sementara itu, di tempat yang berbeda, setelah berhasil pergi dari kejaran Kenzi, dan malam itu Anggi sengaja pergi ke tempat ayahnya untuk menenangkan diri. Di waktu yang sama, ketika sedang membereskan tempat itu, salah satu karyawan yang bekerja di sana memberitahu Nasrul jika putrinya datang ke sana. Bos, itu ada Anggi. Tunjuk sang karyawan tepat mengarah ke Anggi yang sedang berjalan masuk. Ayah, ada sesuatu yang mesti aku bicarakan, ucap Anggi ketika ia berdiri di hadapan ayahnya. Nasrul pun mengangguk. Ia tahu jika saat ini putrinya sedang memiliki masalah. Baiklah, tapi kamu tunggu bentar ya. Ayah mau tutup tempat ini dulu. Sekitar 15 menit berberes. Akhirnya Nasrul menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian setelah semua karyawannya pulang, ia lanjut duduk di meja tempat putrinya telah menunggu. Kamu mau ngomong apa sama ayah? Nasrul bertanya. Pria itu bisa melihat wajah putrinya yang terlihat lemas dan tak bersemangat. Pastinya ada sesuatu yang sedang mengganggu hatinya. Ayah, sampai kapan kita akan tinggal di rumah Kenzi? Anggi menatap balik ayahnya dengan tatapan sedih. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Apa kamu gak suka tinggal di sana? Anggi menggeleng menyikapi pertanyaan dari ayahnya. Enggak ya, aku suka tinggal di rumah Kenzi. Aku sangat senang karena telah dianggap keluarga oleh mereka. Kalau kamu suka, terus kenapa kamu tiba-tiba menanyakan hal itu? Aku tak ingin mengganggu Kenzi. Aku sadar, aku telah membuat begitu banyak masalah buat dia. Karenanya, aku ingin sekali pergi dari rumah Kenzi agar dia bisa hidup tenang dan gak terus-terusan terlibat dalam urusanku. Jelas Anggi. Jangan bohong ke ayah. Kamu suka ya sama dia? Nasrul menatap matanya dengan penuh keyakinan. Ia tahu jika semua yang diucapkan putrinya itu hanyalah untuk mengalihkan masalah yang sebenarnya. Kamu tak usah malu mengakuinya. Katakanlah, jika memang benar, gak apa-apa, ayah ngerti kok perasaan kamu. Tanpa sadar, Anggi yang balik menatap ayahnya menangis. Ia benar-benar tak bisa menahan perasaan yang telah bergejolak ini. Dan saat itu Anggi memeluk ayahnya dengan erat. Dan gadis itu mulai menceritakan apa yang tengah ia rasakan. Ayah, aku memang menyukainya, tapi apakah aku boleh menyukai Kenzi? Nasrul mengelus punggung putrinya sambil terus menasehatinya. Tentu saja nak, kenapa nggak boleh? Kenzi itu laki-laki dan kamu itu perempuan. Tapi ya, aku ini dulunya sama seperti Kenzi. Aku gak pantas buat dia. Nasrul segera melepaskan diri dari pelukan putrinya. Siapa kamu berani memutuskan? Ayah tahu betul. Si Kenzi itu mirip sekali dengan Jonathan. Dia itu kalau udah suka sama seseorang, gak peduli apapun kondisinya dia akan terus memperjuangkan sesuatu yang disukainya. Dari mana ayah tahu? Tanya Anggi. Ngimpi apa ayah punya anak sebodoh kamu? Kamu kenapa bisa lupa? Ayah ini kan teman Jonathan dari SD. Oh, ternyata begitu. Iya, aku baru ingat ya. Haha. Setelah puas tertawa, akhirnya Nasrul kembali bertanya tentang suasana hati putrinya. Sekarang gimana? Apa perasaanmu udah membaik? Sedikit sih ya, tapi pasti nanti akan jadi buruk lagi kalau ketemu Kenzi. Keluh Anggi menjelaskan perasaannya saat ini. Ya sudah, kamu tahan aja sampai ayah bisa beli rumah baru untuk kita, suruh Nasrul. Iya ya, aku tahu kok. Anggi dengar ya. Kita diterima di keluarga Jonathan secara baik-baik. Itu artinya ketika kita keluar juga mesti dengan cara yang baik-baik. Anggi hanya mangut-mangut mendengarkan nasihat panjang dari ayahnya. Ya udah kalau kamu udah paham kita pulang, ucap Nasrul yang berdiri. Sementara Anggi yang mendengarnya tercengang. Apa ya? Pulang? Iya pulang. Kamu mau tidur di sini? Ya gak apa-apa sih. Daripada mesti pulang tak ketemu dia. Gak bisa. Ayah gak akan biarkan kamu tidur di sini. Widya pasti marah jika dia tahu kamu tidur di sini. Nasrul terus memaksa putrinya untuk pulang. Baru pulang om? Tanya Kenzi ketika melihat Nasrul yang pulang bersama Anggi. Kenzi sendiri merasa lega karena gadis itu ternyata bersama ayahnya. Sementara Nasrul yang ditanya Kenzi malah balik bertanya. Kenzi, papa sama mamamu masih di rumah sakit? Iya, katanya sih besok Inzo udah bisa dibawa pulang. Kenzi memberitahu kondisi terkini adiknya yang nampak membuat Nasrul dan Anggi senang. Saking senangnya Anggi sampai lupa dengan kejadian yang sempat ia saksikan. Kini gadis itu terlihat duduk mendekati Kenzi. Ken, benarkah itu? Jam berapa Inzo akan dibawa pulang? Kenzi benar-benar terkejut dengan sikap gadis di depannya itu.
Ia tak menyangka jika sikap gadis itu bisa berubah dalam sekejap. Entahlah, lo kenapa nanya seserius itu? Gue nanya karena gue pengen ikut jemput Inzol, ucap Anggi tersenyum. Kenzi benar-benar kagum dengan ketulusan gadis di depannya itu. Nampaknya ia memang mesti memperjuangkannya. Pergilah dan ganti baju sana. Nanti gue kasih tahu ke lo kapan papa sama mama mau bawa pulang Inzol, suruh Kenzi. Setelah disuruh, Anggi segera kembali ke kamarnya untuk melakukan apa yang diminta oleh Kenzi. Perasaannya kini senang karena mendengar adiknya tersayang yang sebentar lagi akan kembali ke rumah ini. Selesai ganti baju, niatnya ia mau keluar menemui Kenzi. Lalu ketika membuka pintu kamarnya, ia terkejut melihat pria itu telah berdiri di depan pintu. Kenzi, sejak kapan lo ada di situ? Kenzi sama sekali tak mempedulikan pertanyaan gadis di depannya. Ia tetap berjalan masuk ke dalam kamarnya dan lalu meraih tangan Anggi untuk membawanya masuk bersamanya. Kenzi menyuruh Anggi untuk duduk di atas kasur, sementara ia duduk di kursi yang biasa Anggi gunakan untuk belajar. Lo tadi kenapa lari dari gue? Kenzi langsung bertanya. Pertanyaan dari Kenzi itu langsung membuatnya Jetty teringat dengan kejadian tadi. Sebenarnya ia tidak ingin menjawabnya, tapi Kenzi yang ada di hadapannya terus mendesaknya. Mau apa sih lo tanya begituan ke gue? Udahlah jawab aja. Kenapa lo menghindari gue? Cukup Ken? Kenapa sih lo mesti menginterogasi gue? Anggi menolak ditanya terus-terusan. Gue mesti menanyakannya. Karena lo itu pacar gue, ucap Kenzi yang membuat Anggi makin kesal kepadanya. Apa lo bilang? Pacar? Setelah lo berbuat seperti itu di depan gue, lo dengan santainya nyebut gue sebagai pacar lo. Kenzi menghela melihat Anggi memarahinya. Itulah sebabnya gue benci sama cewek bodoh. Ish. Lo itu kenapa suka nyebut gue bodoh? Apa seperti itu caramu menilai orang? Memang nyatanya begitu. Lo itu benar-benar bodoh karena berhasil ditipu sama cewek licik itu. Apa maksudmu? Anggi masih tak terima. Kenzi kemudian mendekat duduk di sebelah Anggi. Ia terus berusaha meyakinkannya. Gue akan jelasin. Dia itu sengaja mau cium gue tepat di depan lo. Dan kayaknya rencananya berhasil bikin lo cemburu dan marah ke gue. Anggi mengelak dengan memalingkan wajahnya. Apalagi sih, gue nggak cemburu. Kalau orang ngomong itu dilihat. Kenzi membalikan wajah Anggi agar kembali menatapnya. Lihatlah, jelas-jelas lo itu cemburu. Gue benarkan. Anggi, tanpa Anggi sadari, air matanya jatuh ketika menatap pria yang ada di depannya itu. Lalu kenapa lo menciumnya? Anggi bertanya. Gue gak nyium dia. Dia yang berusaha nyium gue. Kenzi menolak tuduhan Anggi. Benarkah? Tapi kenapa lo mau? Gue udah nolak dan bahkan dia belum sempat mendaratkan ciuman ke bibir gue. Halah, bohong lo. Kenzi menghela. Lo itu benar-benar bodoh ya. Baiklah akan gue tunjukkan apa yang disebut dengan ciuman. Dengan cepat Kenzi meraih wajah Anggi dengan kedua tangannya dan kemudian ia segera mendaratkan sebuah kecupan manis tepat ke bibirnya. Anggi tercengang dengan apa yang dilakukan oleh Kenzi. Ia benar-benar terkejut Kenzi telah menciumnya. Selama beberapa detik ia terdiam karena merasakan lembutnya bibir Kenzi yang masih melekat di bibirnya. Lo sekarang percayakan sama gue. Anggi tak bisa berkata apa-apa lagi selain mengangguk. Melihat anggukan dari Anggi membuat Kenzi tersenyum. Ia kemudian mengusap lembut kepala Anggi. Gadis pintar, sekarang lo tidurlah. Karena mulai besok lo telah resmi menjadi pacar gue. Anggi masih terdiam menatap Kenzi yang keluar meninggalkannya. Ia sama sekali belum mengerti dengan apa yang diucapkan pria itu. Pikirannya telah tumpul akibat ciuman yang mendadak itu. Jam 0:15. Di tengah malam yang terasa sunyi itu, mata Anggi tiba-tiba mengerjap karena ia telah sepenuhnya mengingatnya. Dengan cepat ia bangun dan tanpa sadar berteriak, Kenzi, dia nembak gue. Sorry guys, ceritanya bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya hanya di channel Harajuku Network. Oke? Dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.